Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syed Nugroho. Saya akan menjelaskan dasar-dasar pembentukan logam. Latar belakang proses pembentukan logam atau metal forming adalah metode mengubah bentuk logam dengan memberikan gaya yang melebihi kekuatan luluhnya, yield stretch, sehingga logam mengalami deformasi plastik. Bentuk akhir dari proses ini sangat dipengaruhi oleh desain yang digunakan, baik dengan cara menekan, menarik, maupun menekuk material. Tujuan dari mempelajari proses ini adalah memahami berbagai teknik pembentukan logam serta perilaku logam ketika dikenai gaya selama proses manufaktur. Klasifikasi proses pembentukan logam. Proses pembentukan logam dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok besar. Pertama adalah bulk deformation yang dimiliki perbandingan luas permukaan terhadap volume yang rendah, mencakup proses seperti rolling, forging, extrusion, dan drawing. Kedua adalah sheet metal working yang bekerja pada lembaran logam dengan proses seperti bending, drawing, dan shearing. Rolling, proses yang bertujuan mengurangi ketebalan benda, kerja dengan menggunakan gaya tekan dari dua roll yang berputar berlawanan arah. Ada dua jenis utama, yaitu hot rolling dan cold rolling. Hot rolling menghasilkan material isotropik dan bebas dari residual stress, namun toleransinya rendah dan permukaannya beroksidasi sebaliknya. Cold rolling menghasilkan toleransi yang lebih presisi, permukaan bersih, dan kekuatan logam meningkat. Produk dari rolling biasanya berupa bloom billet slab yang menjadi bahan dasar proses selanjutnya. Forging adalah proses pembentukan logam menggunakan tekanan mendadak atau bertahap dengan 2 die. Terdapat 3 jenis utama: open die forging, di mana material mengalir bebas; implosion die forging yang membentuk sesuai rongga die dan menghasilkan sisa material; serta flashes forging yang dilakukan dengan die tertutup tanpa flash. Produk yang dihasilkan meliputi komponen yang penting seperti crankshaft, gear, dan bagian turbin. Proses forging lain. Berbagai teknik forging lain digunakan untuk kebutuhan khusus, offsetting dan heading, membentuk kepala pada batang kawat atau baut. Extrusion dilakukan dengan mendorong logam melalui die untuk membentuk penampang tertentu. Keunggulannya adalah mampu menghasilkan bentuk yang bervariasi dengan toleransi yang baik serta limbah sedikit. Hot extrusion memerlukan gaya lebih rendah dan memungkinkan kecepatan tinggi. Selanjutnya ada tube drawing. Proses tube drawing memiliki beberapa metode, seperti tube seeking dilakukan tanpa madrey, fixed madrey menggunakan madrey tetap di dalam tabung, sedangkan floating plug menggunakan madrey bebas yang bergerak dalam tabung. Pemilihan metode bergantung pada ukuran toleransi dan sifat permukaan yang diinginkan. Kesimpulannya adalah proses pembentukan logam merupakan tahap penting dalam industri manufaktur untuk menghasilkan komponen dengan bentuk, dimensi, dan sifat mekanik yang sesuai kebutuhan. Berbagai metode seperti rolling, forging, extrusion, dan drawing memiliki karakteristik, keunggulan, serta keterbatasan masing-masing, sehingga pemilihan harus disesuaikan dengan jenis material, desain produk, dan volume produksi. Pemahaman yang baik terhadap prinsip kerja, keunggulan, serta potensi cacat dari setiap proses akan membantu menghasilkan produk berkualitas tinggi dengan efisiensi biaya dan waktu yang optimal. Sekian, terima kasih.